Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini, Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Kehilangan Sosok Suami Setiap Malam Jumat episode pertama. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Par, itu kan suami kamu. Farah menoleh ke arah yang ditunjuk oleh Zulfa, temannya. Kedua matanya menyipit untuk melihat lebih jelas sosok pria itu. Bener kan? Zulfa bertanya sambil menyenggol lengan Farah. Dada Farah berdebar tak karuan saat ini. Kenapa Syahrul ada di sini? Pria itu berjalan memasuki kantor cabang Purnama Tekstil. Kayaknya bukan, jawab Farah meskipun ia tahu pria itu memanglah suaminya. Tadi pagi, Syahrul berpamitan sama seperti hari-hari Kamis sebelumnya untuk berangkat ke Surabaya. Ia selalu pergi ke sana di hari Kamis pagi dan akan pulang di hari Jumat sore atau terkadang Sabtu sore. Namun, melihat ia ada di Jogja membuat Farah merasa ragu. Apakah Syahrul berbohong? Masa sih? Bahkan Zulfa terlihat yakin kalau itu memang Syahrul. Mirip, Far. Farah berusaha untuk tak memperlihatkan kekhawatirannya. Dia di Surabaya, Zul. Farah mengeluarkan ponselnya. Ditunjukkannya foto yang dikirimkan Syahrul beberapa menit yang lalu. Dia memang ada di Surabaya. Setidaknya itu yang diperlihatkan di foto. Oh gitu, mungkin cuma mirip, kata Zulfa. Farah menurunkan ponselnya tetapi ia jadi tidak tenang. Langsung diketiknya pesan di ponsel. Farah, Mas, kamu udah makan siang? Farah dan Zulfa sedang keluar untuk makan siang bersama di warung makan yang tak jauh dari kantor Syahrul. Jika Syahrul memang berangkat pagi-pagi tadi ke Surabaya, seharusnya ia jelas tak ada di sekitar sini. Tak lama Syahrul membalas. Udah sayang. Balasan yang singkat tetapi memang begitulah Syahrul. Farah. Gimana cuaca Surabaya, Mas? Hujan gak? Syahrul. Cerah sayang. Dia juga mengirimkan foto yang diambil dari ruangan di lantai atas dengan pemandangan langit. Suami kamu ke Surabaya terus ya malam Jumat? Kamu gak curiga? Tanya Zulfa. Farah menelan saliva kuat. Jujur saja, ia tak pernah curiga selama ini. Namun melihat Syahrul siang ini membuat hatinya dirundung kecurigaan. Farah percaya sama dia, Zul. Lagian cuma 2 hari, paling lama 3 hari. Kalau Sabtu Minggu dia malah di rumah terus. Jawab Farah. Dia ngapain sih? Zulfa mulai kepo. Ya, dia kan baru naik jabatan manajer produksi. Karena ada pembukaan pabrik baru di Surabaya, dia juga mantau di sana, ujar Farah. Oh, Zulfa membuang napas panjang. Dia masih celengukan keluar warung makan. Dan diam-diam Farah juga. Dia cemas jika itu benar Syahrul. Dia biasa makan siang di sekitar kantornya. Farah, tapi pria tadi beneran mirip suami kamu loh. Aku gak seuzon, cuma coba kamu selidiki lagi apa benar suami kamu ada di Surabaya. Ucapan Zulfa berhasil membuat Farah semakin berdebar. Baru kali ini ia merasakan kecurigaan pada suaminya. Farah telah menikah dengannya selama 3 tahun dan kurasa tak ada yang aneh dengannya. Maaf Farah, aku cuma mau kamu hati-hati. Zaman sekarang suami pada jago ngumpetin sesuatu, kata Zulfa. Farah mengangguk pada temannya. Kamu benar juga Zul. Setelah makan siang, Farah tak langsung pulang. Ia tetap di sana menunggu di dekat kantor suaminya. Jika Syahrul tak di Surabaya, ia pasti akan muncul dari depan gerbang. Dan ia akan pergi ke suatu tempat. Farah menunggu dengan gelisah, ia bahkan membeli topi dan shawl untuk menyamarkan dirinya. Ya ampun, apa benar Syahrul bohong sama ini? Farah melihat-lihat kontak di ponselnya. Sayang sekali, ia tak punya kontak teman Syahrul. Ia kenal dengan beberapa istri temannya, tetapi tak enak jika ia bertanya soal kecurigaannya soal Syahrul. Setelah hari menjelang sore, akhirnya Farah melihat mobil Syahrul keluar dari gedung. Ia hafal sekali dengan nomor platnya. Farah mempercepat langkahnya ke motor Matic yang ia parkir. Ia segera memacu motornya untuk mengikuti mobilnya. Tega sekali kamu berbohong sama ini, Mas. Farah membatin dengan mata basah. Apa yang kamu sembunyikan dariku? Tangannya gemetar, tetapi ia mencoba untuk mengontrol pegangannya pada setang motor. Ia berhenti di lampu merah agak jauh di belakang mobilnya. Dan tiba-tiba lampu berubah hijau. Farah bersiap mengejarnya lagi. Ini juga bukan arah untuk pulang. Oh, jantungnya sungguh tidak aman. Kamu mau kemana, Mas?
Farah terkesiap saat tiba-tiba lampu memerah lagi. Ia ragu untuk lanjut atau tidak. Dan di antara keraguannya itu, akhirnya ia memacu motornya lebih cepat karena ia tak mau kehilangan jejak Syahrul. Tin, tin, tin. Keputusan Farah ternyata salah. Mobil dan motor dari arah kiri telah melaju dan ia berusaha menghindari mereka. Sayang sekali tabrakan tak terhindarkan hingga motornya ambruk diserempet mobil putih dari belakang. Aduh. Farah memekik, tubuhnya menghempas aspal dengan keras sementara matanya menatap mobil Syahrul yang semakin menjauh. Mbak, nggak apa-apa. Seorang pria membantunya berdiri lalu ia dibawa ke tepi jalan, begitu juga dengan motornya. Maaf mas, saya buru-buru, ujar Farah. Loh Farah? Pria itu membungkuk di depannya dengan mata menyipit. Kamu Ardela Mawarni kan? Farah mengangkat wajahnya, masih berdebar keras akibat tabrakan tadi. Atau mungkin karena kecurigaannya pada Syahrul. Aku Faiz, teman SMA kamu, ujar pria itu. Farah menyeka keningnya, ia sangat pusing. Ya Allah Yan, maaf ya beneran aku buru-buru. Mobil kamu gak apa-apa? Enggak, lecet doang, lupain aja, kata Faiz. Kamu harus ke rumah sakit, kepala kamu berdarah. Farah menatap tangannya. Benar juga, padahal ia pakai helm. Ayo, aku antar kamu. Farah mendapatkan beberapa jahitan di tangannya, itu sangat pedih, tetapi hatinya 2 kali lebih sakit lagi. Farah, kamu gak telepon suami kamu? Tanya Faiz padanya. Iya, Farah mengeluarkan ponselnya, kegelisahan kembali menjalari hatinya. Syahrul tak pergi ke Surabaya seperti yang ia katakan. Ia masih ada di Jogja, namun kemana ia pergi sebenarnya? Farah menekan tombol panggil di kontak suaminya lalu menunggu. Beberapa kali panggilannya diabaikan. Beruntung, Faiz tak melihat karena ia sedang bicara dengan perawat. Ya Allah mas, sebenarnya kamu kemana? Batinnya. Farah menelpon lagi, kali ini dijawab olehnya. Mas, ada apa sayang? Kenapa kamu bolak-balik telepon? Mas Farah jatuh, Farah kecelakaan, katanya. Pah, kok bisa? Tanya Syahrul. Ya Farah, mas kamu kesini ya, mintanya. Ya ampun, kamu kan tahu aku gak di Jogja, aku baru bisa pulang lusa, kamu lupa aku di Surabaya sekarang, ujar Syahrul. Farah menelan saliva, sudah ia tahan-tahan untuk tak bertanya. Kamu gak beneran pergi kan mas? Maksud kamu apa? Aku pergi, bukannya kamu sendiri yang nyiapin barang-barang aku. Farah lihat kamu di kantor kamu mas. Farah lihat mobil kamu mas. Jangan konyol Farah, kamu tahu aku di sini kerja. Mana mungkin aku ada di tempat yang sama? Farah mengusap pipinya, sungguh bodoh. Jelas-jelas dia sedang berbohong. Farah terluka mas, bisa kamu kesini? Astagfirullah Farah, mana bisa? Farah hendak bicara lagi, tetapi tiba-tiba ada suara asing di seberang. Mas, kamu mau Aku baru telepon bentar. Syahrul memotong suara perempuan yang baru pertama kali Farah dengar itu. Dadanya sontak berdebar lebih keras. Kamu bicara dengan siapa itu mas? Kamu bareng perempuan lain? Kamu jangan konyol Farah. Astagfirullah, itu Bu Fatimah, kepala kantin di sini, kata Syahrul. Tapi kenapa Bu Fatimah memanggilnya mas? Udah, aku harus tutup telepon kamu. Aku sibuk di sini, jadi jangan telepon lagi ya. Mas, Farah sakit, serunya dengan kesal. Kamu istirahat kalau emang baru sakit. Jangan keluyuran dan hati-hati di jalan. Syahrul menutup panggilan telepon itu dan Farah hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini menggelap. Apa yang terjadi? Jelas-jelas ia tidak pergi ke Surabaya. Jadi kemana ia pergi? Kenapa ia berbohong? Pasti memang ada sesuatu yang ia sembunyikan darinya. Ada suara perempuan di sana. Apakah suaminya sama ini berselingkuh? Karena itukah ia tak pernah tinggal rumah saat malam Jumat? Gimana Farah? Suara Faiz membuatnya terkejut. Suami kamu mau kesini? Farah menyimpan ponselnya lalu menoleh padanya. Suamiku di luar kota Is. Aku juga gak apa-apa, aku udah boleh pulang kan? Faiz membuang napas panjang. Iya, tapi kamu luka-luka loh. Motor kamu juga di bengkel. Farah mengelus bibirnya. Mobil kamu lecet Is. Semua salahku, aku harus ganti rugi kamu. Ya Allah, gak usah mikir kayak gitu. Mobil mah bisa diservis, tapi kamu luka kayak gini. Ia menunjuk kepala dan lututnya. Aku anterin kamu pulang aja kalau gitu. Gak usah, aku bisa naik taksi, katanya. Ya serius, Faiz menyipitkan matanya. Iya.
Farah tinggal tak jauh dengan rumah mertuanya, jadi ia tak ingin pulang diantar pihak rumah. Bisa-bisa dia bicara ngawur pada Syahrul. Ya udah, aku ambil obat kamu dulu, Farah. Farah mengangguk karena Pak Isa lagi di dekatnya. Ia kembali melihat ponsel. Syahrul bahkan tak bertanya soal kecelakaan yang terjadi padanya. Apa ia benar-benar tak peduli padanya karena sedang asik bersama wanita lain? Selama 2 hari Farah menunggu di rumah. Syahrul memang agak sulit dihubungi setiap kali keluar kota. Dulu Farah pikir itu wajar karena ia sedang bekerja dan pasti lelah di malam hari. Namun kini Farah merasa sangat curiga. Syahrul pulang di hari Sabtu sore dan begitu melihatnya, ia langsung terkejut. Ya Allah sayang, ia menatap luka di kepala dan kakinya. Kamu terluka parah ternyata. Aku kan udah bilang, aku juga udah kirim foto, ujarnya. Jakunnya bergerak naik turun. Motor kita gimana? Masih di bengkel, jawabnya. Lagian kamu kemana sih? Kok bisa kecelakaan gini? Biasanya kalau pergi kamu selalu bilang, kata Syahrul. Kamu mungkin gak bakalan percaya mas, tapi aku ngikutin mobil kamu dari kantor, jawabnya ketus. Syahrul terenggang seketika. Apa maksud kamu? Kamu kan tahu aku di Surabaya. Enggak, kamu bohong mas, semburnya. Syahrul berdecak, ia berkaca pinggang di depannya. Mau kamu apa? Kamu gak percaya sama suami kamu sendiri, ha? Tadinya aku percaya, tapi nyatanya aku lihat kamu mas. Aku hafal mobil kamu. Syahrul menunjuk keluar. Mobil itu, ada ribuan yang punya di sini, Farah. Yang satu kantor sama aku juga banyak yang punya. Kamu ini ngelantur. Enggak, aku hafal nomor plat mobil kita. Farah tak mau kalah, ia harus tahu kemana Syahrul sejak malam Jumat hingga siang ini. Kamu cuma kesal karena aku gak datang pas kamu kecelakaan. Aku tahu itu. Nah, tapi aku beneran kerja, jadi jangan pikir ngawur. Gak mungkin aku bohong sama kamu, ujarnya. Syahrul meraih bahunya, ia membelai pelan di sana, lalu bergerak turun ke lengannya. Aku minta maaf, tapi aku beneran pergi kerja sayang. Farah membuang napas panjang, ia tak akan mempercayainya begitu saja. Kau bisa telepon bos aku kalau kamu gak percaya, nanti aku chat beliau, kata Syahrul. Ia memeluk istrinya, akan tetapi Farah tak menemukan kenyamanan di sana. Farah justru sibuk mengendus tubuhnya. Dia ingin menemukan sesuatu yang bisa dijadikan bukti. Farah tak ingin suaminya selingkuh, tetapi ia merasa suaminya tengah menyembunyikan sesuatu. Dan ia harus tahu apa itu. Please sayang, percaya sama aku. Ia masih memeluknya. Aku capek baru pulang, dan aku kangen sama kamu. Aku juga bawa oleh-oleh loh buat kamu. Jangan gini, aku tuh cepat-cepat pulang biar bisa ketemu kamu. Ia melepaskan pelukan lalu menangkup pipinya. Senyum dong, masa suami baru pulang kasih ngambek? Farah menyugar rambutnya. Oke, ia tak mungkin mengaku. Ia harus berhati-hati menyelidiki saat ini. Maaf mas, mana tasnya? Biar aku bawa ke kamar, katanya. Wajah kaki kamu baru sakit kan? Ya udah, mas mandi aja dulu, aku buatin minuman. Syahrul tersenyum. Ia membelai kepalanya dengan lembut lalu mengangkat tasnya menuju lantai 2. Tentu saja Farah tak segera membuat minuman untuknya. Ia mempercepat langkah menuju bufet untuk mengambil kunci mobil cadangan. Ia penasaran dengan riwayat perjalanan di mobilnya. Farah masuk diam-diam ke mobil lalu menyalakan monitor GPS. Ia mencari riwayat perjalanan terakhir. Kosong. Dan Farah berdebar tak karuan. Ia bahkan langsung menghempaskan punggungnya kesadaran. Kenapa dihapus? Apa selama ini dia begitu? Baru kali ini Farah curiga pada suaminya. Dan ia baru sadar Syahrul memang berusaha menghapus semua yang ia lakukan di luar sana. Farah harus mencari tahu yang lain. Ia membuat kopi kesukaan Syahrul. Ia membawanya ke kamar mereka di lantai 2. Syahrul masih mandi, jadi Farah segera membongkar isi tasnya. Ada oleh-oleh yang ia katakan tadi. Namun Farah tahu oleh-oleh begini bisa dibeli di mana saja. Gak ada yang aneh, gumamnya ketika ia melihat-lihat isi tasnya. Pakaiannya rapi dan wangi seperti habis masuk laundry. Farah bahkan mengecek dompetnya kalau Syahrul menyembunyikan sesuatu. Namun tak ada apa-apa. Apa memang Farah hanya melantur? Sayang, kamu di kamar? Syahrul tiba-tiba memanggil. Farah gelagapan dan langsung menutup dompetnya. Ia juga memasukkan semua baju ke dalam tas. Tolong handuk sayang, ia berseru. Farah mendengkus pelan, ia mempercepat aksinya merapikan pakaian sampai ia tak sengaja menarik resetting kantong tas bagian dalam. Farah belum memeriksa bagian situ, jadi ia menyerukan tangannya ke sana. Ia menarik tali panjang dengan sesuatu yang melengkung dan empuk, rasanya tak asing. Ia mengeluarkan benda itu. Apa itu, Bra?
Ya ampun, kamu dipanggil kenapa gak nyaut? Farah memasukkan kembali benda itu tanpa bisa melihatnya dengan lebih jeli karena dikagetkan oleh kemunculan Syahrul. Sampai telanjang karena hanya menutupi tubuh bawahnya dengan kemeja yang diikat sembarang. Enggak denger mas, aku tuh minta handuk. Ya, di tas itu ada handuk. Farah langsung mengambil dan memberikan padanya. Aku mau rapiin tas kamu mas. Besok aja atau besok aku libur, biar aku aja yang rapiin. Kamu udah ambil oleh-oleh kamu. Ia menarik tasnya dari tangan Farah. Farah mengangguk. Baiklah, ia semakin yakin Syahrul menyembunyikan sesuatu. Ia membiarkan Syahrul menyimpan tas itu di dalam lemari. Farah akan mengeceknya nanti kalau ia sudah tidur. Mas, ini kopinya, katanya. Makasih sayang, gimana luka kamu? Gak parah ini kan? Farah menggeleng. Minggu depan mas anterin aku ke rumah bapak ya. Ada acara selamatan Simbah. Oh ya, akhir pekan kan? Ia bertanya lalu menyesap kopi. Enggak mas, hari Kamis malam Jumat. Kita nginep di rumah bapak ya. Acaranya malam Jumat itu, tanyanya. Hari Sabtu mas, tapi kan Farah harus bantu-bantu di sana. Bukannya sebenarnya ibu memintanya datang hari Jumat sore, tetapi Farah ingin tahu apakah suaminya mau tetap tinggal atau memilih pergi ke Surabaya. Pura-pura pergi. Aku gak bisa kalau malam Jumat sayang, sahut Syahrul. Ya, meraih tangan Farah. Kamu tahu kan, aku harus ke Surabaya kalau hari Kamis. Farah membuang napas panjang. Sekali aja mas, izin dulu. Mana bisa sayang, kalau malam Jumat aku gak bisa tinggal, kata Syahrul dengan nada tegas. Kamu bilang sama ibu dan bapak ya, aku gak bisa, Sabtu sore baru aku kesana. Paling cepat ya Sabtu siang. Farah mengangguk saja. Oke, berarti Syahrul memang bersikeras untuk pergi lagi. Farah akan mengikuti dia dengan lebih cermat dan hati-hati Kamis depan. Ya udah mas, ayo kita makan, ajaknya. Ya bentar, aku mau ngecek email dulu dari atasan. Ia meraih ponselnya, sama ini Farah tak pernah curiga dengan benda pipi itu. Tetapi malam ini ia berencana untuk mengeceknya. Farah menyiapkan makan malam di bawah dan setelah makan, mereka menghabiskan waktu dengan menonton film bersama. Tak ada yang aneh dengannya. Syahrul bersikap romantis dan manis, bahkan memberinya beberapa kecupan. Namun semua itu tidak mengurangi rasa curiga di hati Farah. Ketika mereka kembali ke kamar dan Syahrul sedang menggosok gigi, Farah mengecek tasnya. Kenapa gak ada apa-apa? Ia menggumam. Semua isi tas telah berpindah ke lemari. Syahrul pasti telah menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam tasnya ketika Farah menyiapkan makan malam tadi. Farah belum melihatnya dengan jelas, tapi jika disentuh itu mirip sekali dengan bra. Kenapa ia membawa-bawa barang seperti itu? Kenapa harus disembunyikan? Milik siapa bra itu? Apakah Farah salah mengira? Mas, bajunya cukup. Seperti biasa, Farah menyiapkan pakaian dan barang-barang yang hendak dibawa Syahrul besok pagi. Ia akan pergi ke Surabaya lagi, tapi Farah yakin itu hanya kebohongan. Ya sayang, segitu aja. Ia menyahut sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Farah melirik ponsel itu sejak tadi Syahrul sibuk dengan benda pipi itu. Farah baru sadar belakangan ini ia memang sering terlihat asik bermain ponsel. Padahal dulu ia tak begitu. Kenapa Farah tidak peka dengan perubahan suaminya? Mas, sampai kapan kamu harus pergi keluar kota kayak gini terus? Farah memancing obrolan. Kenapa? Alih-alih menjawab, Syahrul justru melemparkan pertanyaan. Farah mendengkus. Habisnya kamu selalu gak di rumah kalau malam Jumat, Mas. Orang bilang itu kan malam sunnah. Masih ada malam yang lain, sayang. Astaga. Ia menatap Farah dan tertawa pelan. Bilang aja kamu kangen berat kalau aku tinggal kan? Istri mana yang gak kangen kalau ditinggal? Farah berkata apa adanya. Ia selalu merindukan Syahrul, akan tetapi seminggu terakhir ini tidak begitu. Rasa curiga justru terus menggerogotinya. Syahrul tersenyum, ia meletakkan ponselnya lalu mendekati Farah. Dengan gemas, ia mencubit pipinya. Kamu tenang aja, aku bakalan cepat pulang. Besok Sabtu aku langsung ke rumah ibu. Ia bicara dengan penuh senyuman dan terdengar sangat meyakinkan. Farah ikut tersenyum meskipun ia tahu ia tak bisa mempercayainya begitu saja. Farah menoleh saat Syahrul masuk ke kamar mandi. Tatapannya langsung beralih ke ponselnya yang tergeletak di atas nakas. Nalurnya berkata untuk memeriksanya lagi. Selama hampir seminggu ini, Farah terus memeriksa benda pipi itu. Ketika Syahrul tidur, tentu saja ada yang aneh. Ponselnya bahkan tidak terkunci. Ia baru saja bermain game. Ia tidak sibuk mengetik pesan, tetapi memainkan sebuah game online. Farah mendadak lega. Semua ini cuma pemikiran burukku. Ia menggumam seraya meletakkan ponsel itu kembali.
Akan tetapi tiba-tiba ada pesan masuk dari orang yang bernama Dadang. Farah tak membukanya agar Sahrul tidak curiga, tapi ia bisa membaca sekilas pesan itu di layar ponsel suaminya. Dadang, besok malam jangan telat ya mas. Dada Farah berdebar begitu kencang. Siapa Dadang? Ayo kita tidur sayang. Farah menoleh cepat ke arah suaminya yang baru saja masuk kembali ke kamar. Ia menatapnya bingung. Kenapa sayang? Siapa Dadang? Farah balas bertanya padanya. Ia mengambil ponselnya. Kenapa dia mau ketemu kamu besok malam mas? Dadang teman aku. Kenapa kamu ini? Sahrul meraih ponselnya dengan kasar. Kenapa kamu baca-baca chat aku? Farah menelengkan kepalanya. Kutatap Syahrul dengan ekspresi kecewa. Kamu itu suami Farah. Wajar kalau Farah mau tahu kamu ketemu sama siapa. Ya ini cuma Dadang, teman kerja. Kamu gak percayaan sama suami kamu deh. Bukannya gitu mas, tapi chatnya mencurigakan. Kenapa dia panggil kamu mas? Itu cuma perasaan kamu sendiri. Banyak junior yang panggil aku mas di tempat kerja. Katanya, ia menjebak selimut. Farah masih tidak tenang. Firasatnya mengatakan bahwa Dadang ini bukanlah seorang pria. Apakah itu hanya nama samaran? Aku mohon mas jujur sama Farah. Mas gak beneran pergi ke Surabaya kan? Minggu lalu juga. Farah jelas-jelas lihat mobil mas. Kamu jangan ngaco Farah. Aku ini pergi karena kerja. Kenapa kamu bicara aneh-aneh sejak seminggu yang lalu? Karena Farah lihat mas di sini, di Jogja. Padahal mas bilang kalau mas ada di Surabaya. Sebenarnya mas pergi kemana? Tanyanya. Kamu ini ngawur. Besok aku pergi dan sekarang kamu mau kita berantem. Sahrul membanting dirinya ke tempat tidur. Menyimpan ponselnya di bawah bantal lalu menarik selimut ke tubuhnya. Mas, Farah mau kita bicara dulu. Aku capek, aku gak mau dituduh yang enggak-enggak. Farah mendengkus. Baiklah jika Sahrul tak mau jujur. Ia akan mencari tahu sendiri semuanya. Ia menunggu hingga Sahrul benar-benar tidur, lalu ia merogoh bawah bantalnya. Farah mengambil ponselnya dan mencari kontak Dadang. Ia menulisnya di kertas, ia akan mencoba mengirim pesan pada orang ini agar ia tahu siapa dia. Esokan harinya Sahrul berangkat. Pagi-pagi sekali setelah subuh. Mereka tidak benar-benar berbaikan, tetapi ia memeluk Farah dan berkata Farah tak perlu berpikir yang aneh-aneh selagi ia pergi. Farah mengangguk saja, ia sudah menyiapkan banyak hal untuk menyelidikinya hari ini. Pertama, Farah langsung datang ke rumah ibunya begitu Sahrul pergi. Ia meminjam mobil baru ibu. Sahrul belum tahu ibu membeli mobil baru untuk membuntuti Syahrul. Kamu mau kemana Farah? Tanya ibu. Ada keperluan bu, pokoknya Farah bawa dulu, katanya. Farah yakin suaminya tidak benar-benar pergi ke Surabaya. Ia tetap di kantornya hari Kamis, lalu dan pergi ke suatu tempat Kamis sore sepulang bekerja, malam Jumat. Jadi tujuannya yang pertama adalah kantor Purnama Tekstil. Ia mengenakan masker dan topi. Pak, apa hari ini Pak Sahrul Suryawangsa sudah datang? Tanyanya pada security yang bertugas. Pak Sahrul, oh ya udah mbak, itu mobilnya ada di parkiran, jawab security itu. Farah tersenyum, benar, ia melihat mobilnya. Ia meraih ponsel lalu mengambil foto mobil itu. Jadi kamu bohong mas. Kenapa kamu sebego ini kalau mau bohong sama Farah? Ia hanya membatin. Sahrul belum lama mengiriminya chat bahwa ia baru saja sampai di Surabaya. Apa mau ketemu sama beliau mbak? Tanya si security. Enggak pak makasih. Saya mau tanya-tanya lowongan kerja aja. Pak Sahrul suami teman saya. Farah bicara asal. Kebetulan ada tulisan lamaran lowongan telah ditutup di pos security. Biasanya kalau Jumat Sabtu emang ada pemindahan pegawai ke cabang kota lain pak? Tanyanya. Wah kalau itu nggak tahu mbak, tapi cabang lain di Sukoharjo pasti udah di-handle sama orang sana mbak. Nggak ada cabang Surabaya? Farah bertanya lagi. Nggak ada mbak, kayaknya baru rencana gitu. Farah tersenyum dan mengangguk. Hatinya terasa semakin nyeri saja. Ternyata begitu, suaminya berbohong. Dia tak lupa merekam obrolannya dengan si security. Ini semua adalah bukti kebohongan suaminya. Jika tidak ke Surabaya, jadi selama ini suaminya kemana? Farah menunggu jam pulang sembari melancarkan aksinya selanjutnya. Dia memakai nomor lain untuk menghubungi Dadang. Dia yakin Dadang adalah seorang wanita. Apakah suaminya berselingkuh? Dengan siapa? Wanita seperti apa dia? Dadanya bergemuruh saat ia mengetik pesan ke Dadang. Farah. Sayang, aku ganti nomor ini ya. Dadang. Ini siapa? Farah, nanti aku ke sana. Dadang, salah kirim ya? Maaf, ini siapa? Tampaknya si Dadang ini cukup peka menanggapi nomor asing. Padahal Farah ingin ia menyebut nama Sahrul di percakapan. Farah baru mengetik tetapi nomornya langsung diblokir. Ia curiga di sana. Baiklah, Farah akan menemuinya langsung nanti.
Ia menunggu sepanjang hari, ia bahkan melihat suaminya keluar dari gedung kantor untuk makan siang. Ia mengambil fotonya lagi untuk bukti. Sialan, selama berbulan-bulan ia membohonginya. Padahal selama ini Farah percaya. Ia diam lebih banyak di rumah karena baru pemulihan pasca keguguran. Ternyata suaminya malah bermain-main di belakangnya. Ketika sore tiba, Farah mencermati para mobil yang keluar dari gedung. Ia memejamkan matanya untuk menemukan mobil Syahrul. Itu dia. Farah berdebar, tangannya berkeringat, ia hanya duduk di mobil, menunggunya keluar tanpa menyempatkan dirinya makan. Ia tak akan sanggup makan sebelum tahu semuanya. Kita lihat mas, selama ini kamu kemana? Farah mengikuti mobil suaminya dengan jarak seaman mungkin. Berusaha untuk tidak terlalu dekat, tetapi juga tidak terlalu jauh agar tidak kehilangan jejak. Farah semakin berdebar saat Syahrul membelok ke jalan kampung yang berjarak sekitar 10 km dari rumah mereka. Mobil itu terus membelok dan Farah memutuskan untuk berhenti di dekat masjid. Mobil Syahrul baru saja membelok ke halaman sebuah rumah. Farah masih gemetar, perutnya terasa mulas saking gugupnya dan ia tahu ia harus keluar untuk melihat apa yang ia lakukan di rumah itu. Siapa yang ia temui? Dadang. Oh, Farah tak percaya. Suaminya berselingkuh. Tanpa melihatnya pun Farah tahu. Ia keluar dari mobil, menyiapkan ponselnya dengan kamera menyala untuk mengambil rekaman. Farah merunduk di tanaman pagar yang agak tinggi. Syahrul telah keluar dari mobil, ia tersenyum. Yah, ia tersenyum. Farah menutup bibirnya saat melihat seorang wanita cantik keluar dari rumah sederhana itu. Ia hampir tak berkedip hanya untuk menyaksikan wanita itu berlari kecil lalu memeluk suaminya. What? Farah berniat mengambil foto mereka, tetapi ia terlalu gemetar. Apalagi saat Syahrul tertawa di sana. Entah apa yang mereka bicarakan. Dan perlahan, Syahrul mengusap perut si wanita yang agak buncit. Wanita itu hamil. Farah membelalak tak percaya. Tangannya semakin gemetar dan rasanya ia tak memiliki tenaga lagi. Syahrul berlutut mencium perut buncit itu. Ya Tuhan. Farah terduduk di jalanan dengan lemas. Air matanya mengalir, sungguh menyesakkan. Beberapa orang lewat dengan motor menatapnya penasaran hingga ia merasa agak malu. Farah telah tahu kemana perginya suaminya di malam Jumat. Yang mendatangi wanita lain yang sedang mengandung anaknya. Lihat saja, ia akan membuat Syahrul menyesal. Farah berdiri dengan langkah menghentak, ia mendatangi rumah itu. Farah mengusap pipinya yang basah ketika ia semakin dekat dengan gerbang rumah itu. Syahrul dan si wanita tengah berjalan ke teras, Farah mengepalkan tangan. Mas, panggilnya lantang. Kulihat tubuh Syahrul menegang, ia berhenti melangkah, begitu juga si wanita. Wanita itu menoleh lebih dulu, tampak terkejut ketika bertemu pandang dengan Farah. Ini yang kamu bilang kamu pergi ke Surabaya? Tanyanya. Farah menerjang tepat ketika Syahrul membalik badan. Ia bergerak cepat mendorong si wanita ke belakang tubuhnya. Kedua tangannya terentang untuk menghalanginya. Tega kamu mas. Farah memukul dadanya. Ia menangkap tangannya dengan gesit. Farah, aku bisa jelasin. Tatapannya mengiba, masih begitu kaget juga takut. Jelasin apa lagi? Kamu selingkuh mas? Sejak kapan sampai dia hamil kayak gitu? Syahrul menggeleng di depannya. Kita bicara baik-baik, malu di depan rumah. Malu? Kamu masih punya rasa malu mas? Farah menelengkan kepalanya untuk melihat wanita itu. Siapa dia? Gak malu ngerebut suami orang Ini suami Farah mbak. Kamu tahu mas Syahrul udah punya istri. Jangan bicara kasar sama Konita, kata suaminya. Hati Farah semakin remuk redam, ia membela wanita itu. Ayo kita bicara dulu, kata Syahrul. Ia menarik tangannya, membawanya ke arah teras, sementara si wanita terlihat bingung. Ia cantik dan terlihat polos. Farah akui itu, tetapi ia tak akan memaafkan wanita itu. Farah memberinya tatapan tajam. Dasar pelakor tak tahu diri. Tanpa disangka ia membalas tatapannya, sama tajamnya dengan Farah. Ia bahkan terlihat pongah berjalan mengikuti mereka ke teras. Jangan bicara ngawur, kata Syahrul. Farah menjulurkan tangannya hendak menjambak si wanita bernama Konita itu. Tetapi Syahrul menahan tubuhnya. Ia mendorongnya duduk di salah satu kursi. Kamu gak malu mbak tidur sama suami orang? Tanyanya begitu ia juga duduk. Kau mandul, gak bisa kasih mas Syahrul anak. Ujarnya dengan nada santai. Farah meradang. Siapa yang bilang ia mandul? Ia memang belum pernah melahirkan anak. Tapi ia pernah hamil. 2 kali ia keguguran. Farah tidak mandul. Ngaco, itu yang kamu bilang ke dia mas? Tanyanya pada Syahrul. Syahrul membuang napas panjang di sebelahnya. Kenyataannya kamu emang belum bisa kasih aku anak Farah. Apa kata kamu mas? Farah melotot sempurna pada Syahrul.
Kau pikir apa yang kita kubur di taman depan rumah itu? Bayi kucing. Air matanya tak terbendung lagi. Anak-anak mereka memang belum berbentuk sempurna seperti bayi. Akan tetapi mereka juga anaknya. Anak-anak itu gak pernah lahir dengan baik. Kamu gagal, Farah, kata Syahrul. Hatinya semakin diiris-iris oleh ucapannya. Apalagi ketika Konita tersenyum miring dengan ekspresi penuh kebanggaan di wajahnya. Farah ingin menampar wajah cantik menyebalkan itu. Sungguh sialan. Farah mau kita cerai. Serunya tak tahan lagi. Perjuangannya terasa sia-sia. Setelah 2 kali keguguran, ia terus memeriksakan dirinya ke dokter. Menjalani serangkaian tes, terapi obat dan minum vitamin demi mereka bisa memiliki momongan. Akan tetapi, suaminya justru bersenang-senang dengan wanita lain. Syahrul mendesahkan napas panjang. Kamu jangan gegabah. Hanya karena aku menikah lagi, bukan berarti aku akan pisah, Farah. Farah menoleh sengit padanya. Apa kata kamu, Mas? Kamu menikah lagi? Iya, Mbak. Kami udah nikah siri. Jadi jangan seenaknya ngatain aku pelakor. Aku juga istri Mas Syahrul. Ujar Konita seraya membelai perutnya. Farah menggeleng demi apapun. Ya begitu bodoh. Kenapa ya baru tahu? Farah berdiri seketika, napasnya naik turun di hadapan mereka berdua. Kalau gitu, nikmati waktu kamu dengan istri kedua kamu, Mas. Farah gak ridho diperlakukan seperti ini. Kamu gak cuma bohong, tapi kamu juga menikah di belakang Farah. Ujarnya. Semua itu demi kita juga, Farah. Ibu pengen punya cucu, tapi kamu gak bisa kasih cucu. Jadi aku ambil solusi ini, kata Syahrul yang ikut berdiri. Ia meraih tangannya tetapi Farah terlalu sakit. Farah menepis tangan menjijikan itu lalu mundur. Kita aja nanti, Mas. Begitu kamu balik ke rumah, surat perceraian kita udah menunggu. Farah berjalan keluar dari teras sampai ia melihat ember berisi air di dekat pot bunga. Itu bukan air bersih, mungkin untuk menyiram tanaman. Isinya juga gak sampai setengah. Dengan penuh amarah, ia mengambil ember itu. Ia menyiramkan isinya ke arah Konita dan Syahrul. Konita memekik. Ia memeluk tubuh Syahrul dengan keras sampai-sampai Farah melihat ada pria dan wanita setengah bayi muncul dari pintu depan. Ia yakin mereka orang tua Konita. Farah, kamu apa-apaan? Seru Syahrul. Farah melotot pada Syahrul. Aku gak akan maafin kamu, Mas. Kamu bakal nyesel udah berani menduakan aku. Setengah berlari, Farah menuju mobil ibunya. Ia masuk ke sana tanpa peduli dengan panggilan Syahrul. Ia melajukan mobil dengan cepat walaupun itu adalah jalan kampung. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin darinya. Farah menatap jalanan dengan mata basah. Pandangannya kabur. Selain kena tangis dan amarah, ia juga lapar. Kedua tangannya masih gemetar. Ia menghentikan mobil di tepi jalan hanya untuk menuntaskan tangisnya. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat. Setelah beberapa saat ia mulai merasa tenang. Ia menghentikan tangisnya karena ia tak ingin pulang dengan keadaan menyedihkan seperti ini. Ia harus mengembalikan mobil ibu juga. Setelah dipikir-pikir, ia tak ingin pulang ke rumah. Ia akan menginap di rumah ibu saja. Farah, kamu kenapa? Tanya ibunya. Farah baru saja masuk ke rumah ibu. Ini sudah malam. Di lantai 1 ada beberapa kotak snack dan para ART yang sedang menyiapkan beberapa hal untuk acara peringatan kematian kakeknya Sabtu nanti. Kamu sakit, Farah? Ibunya bertanya lagi. Farah menggeleng tetapi tak mudah membohongi ibunya. Dia pasti bisa melihat matanya yang bengkak dan memerah. Farah, panggil ibu seraya menangkap kedua pipinya dengan tangannya yang kasar khas seorang ibu. Bu, Farah tidur di sini ya, katanya. Matanya semakin basah saja menatap wajah teduh ibunya. Ya tentu aja boleh, kamu belum makan kan? Apa kamu sakit perut? Kamu kemana seharian ini? Farah menggeleng ketika itu bapak muncul dari ruang sholat masih dengan peci dan sarungnya. Loh Farah, kamu kok pucat begitu? Ayo maem, pasti kamu belum makan kan? Ya bapak. Farah mengusap pipinya yang basah. Farah pengen mandi bu. Nanti aja, sergah bapak. Sama seperti ibu, bapak juga punya firasat yang kuat. Ajak makan dulu bu. Farah diajak ke meja makan tak ditanyai ini itu oleh mereka. Jam makan malam juga telah lewat, jadi hanya Farah yang disodori piring. Ia tak menyentuh makanan itu, jadi ibu mengambil sendok dan mulai menyuapinya. Makan dulu, kalau udah kenyang kamu bisa cerita. Iya Ndu, kamu ada masalah kan? Bapak memberinya tatapan penuh makna. Farah mengangguk. Maaf. Kenapa minta maaf? Ibu meletakkan sendoknya, ia membelai bahunya. Anu bu, apa wanita yang keguguran 2 kali gak bisa disebut ibu? Apa Farah wanita yang gagal? Tanyanya dengan air mata berderai. Ibunya ternganga sementara bapak langsung menggeram. Apa mertua kamu yang bilang?
Tanya ibu. Farah menggeleng. Enggak, jadi Farah mengusap pipinya dengan tisu. Mas Sahrul bu, ternyata sama ini dia punya istri kedua. Apa? Ibu dan ayahnya memokik bersamaan. Wanita itu hamil bu, kata Farah pada ibunya. Ibu langsung meneteskan air mata sementara bapak berdiri. Dia tampak marah. Mendengar geraman dari mulut bapak, dia lalu mondar-mandir. Di mana Sahrul sekarang? Tanya bapak. Di rumah wanita itu. Farah menjawab lirih. Ibu menepuk bahunya beberapa kali. Ia mulai terisak. Aduh, ya Allah, kenapa kamu harus mengalami ini? Farah menggeleng, dia tak tahu apa dosanya. Kenapa Sahrul tega begini? Sama ini, Farah berusaha untuk menjadi istri yang baik baginya. Mereka berpacaran sudah lama, sejak kuliah. Mereka menikah sudah 3 tahun. Awalnya, Farah bekerja di kantor yang sama dengan Syahrul. Tetapi ketika ia hamil, ia memutuskan untuk resign. Sayang, kandungannya ternyata hanya bertahan selama 4 bulan. Farah pun mulai fokus dengan bisnis kecil-kecilannya. Ia bekerja sama dengan Zulfa yang pandai mendesain dan menjahit. Tak taunya usaha itu cukup melejit. Farah dan Zulfa sudah memiliki pabrik sendiri untuk produksi aneka pakaian muslimah dengan brand sendiri. Walaupun penghasilannya lebih di atas Sahrul, Farah tak pernah sombong padanya. Ia tetap hormat karena Sahrul kepala keluarga. Sahrul tetap memberikan gajinya seperti biasa, tetapi sejak ia berkata akan sering ke Surabaya, Farah hanya mengambil setengah dari gajinya. Seharusnya Farah curiga, ini sudah berjalan selama hampir setahun. Wanita mungkin sudah hamil 5 bulan. Bapak pasti akan menghajar Syahrul kalau dia sampai berani ke sini, gertak bapak. Ibu juga, kamu anak ibu yang kami besarkan baik-baik, kenapa dia tega menyakiti kamu seperti ini? Ibu memeluk Farah, menangis pilu bersamanya. Jangan takut Farah, ada bapak dan ibu. Kami gak mau kamu hidup dengan pria seperti itu. Tinggal di sini mulai sekarang. Besok bapak minta Pak Bowo urus perceraian kamu. Bowo adalah pengacara langganan bapak. Farah mengangguk, dia tak ingin berlama-lama.